Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salve Shalom. Perkenalkan, nama lengkap saya Ardi Mbudendo. Saya Susan Giramboata. Saya Delon Bunimalo. Saya Febianti Foniabulu. Dan saya Deborah Tauruman. Dan saya Immanuel Jo. Kami mahasiswa-mahasiswi Sekolah Tinggi Teologi Gereja Kristen Sumbang, Kelompok 5. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian rukun Islam. Rukun Islam adalah 5 dasar utama dalam ajaran agama Islam yang menjadi fondasi setiap muslim menjalankan kehidupan beragama. Rukun Islam bukan hanya sekedar kewajiban ritual, tapi juga merupakan pedoman hidup yang membentuk hubungan manusia dengan Allah dan manusia dengan sesama. Kelima rukun Islam diajarkan langsung oleh Muhammad sebagai inti ajaran Islam. Jadi teman-teman, kita sudah mendengarkan rukun Islam itu sendiri. Dan saya akan menyampaikan rukun Islam yang pertama, yaitu syahadat. Syahadat adalah nilai ketauhidan yang dibawa oleh para nabi dan rasul dengan penuh sabar dan cinta yang tinggi. Mereka membawanya dan menyampaikannya kepada semua generasi. Dalam studi Islam, syahadat menjadi pintu gerbang. Akan tetapi, tidak semua muslim memahami maksud dan tujuan akan rukun Islam yang pertama ini. Syahadat hanya sekedar simbol bahasa saja. Syahadat hanya sebatas bacaan rutinitas dalam ritual ibadah salat dan akad muamalah lainnya, atau mungkin hanya sekedar bahasa pembuka dalam setiap pertemuan. Padahal memberi makna dalam setiap langkah awal perjuangan para sahabat di masa awal bahkan Islam dalam membela diri dan agama baru yang dipegangnya. Syahadat bukan sekedar basa-basi, tapi kalimat tinggi tentang bahasa langit ketuhanan. Oke teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan rukun Islam yang kedua, yaitu sholat. Sholat ini adalah ibadah wajib yang dilakukan oleh umat Islam kepada Allah selama 5 kali dalam sehari. Nah, sholat ini merupakan salah satu rukun Islam yang sangat penting karena menjadi bentuk ketaatan dan penghambaan manusia kepada Allah. Nah, dalam sholat, seorang muslim memuji Allah, berdoa, serta memohon ampun dan pertolongan kepadanya. Sholat ini wajib dilakukan pada waktu-waktu tertentu dalam sehari, yaitu subuh, zuhur, azhar, maghrib, dan isya. Setiap sholat memiliki jumlah rakaat yang berbeda dan dilakukan dengan gerakan serta bacaan tertentu, seperti berdiri, rukuk, sujud, dan duduk. Gerakan dan bacaan ini memiliki makna kerendahan hati manusia di hadapan Allah. Selain sebagai kewajiban ibadah, sholat juga memiliki banyak tujuan dan manfaat dalam kehidupan manusia, terkhususnya dalam agama Islam. Sholat ini mengajarkan kedisiplinan waktu karena harus dilakukan secara teratur setiap hari. Sholat juga membantu manusia mengingat Allah dalam setiap aktivitasnya setiap hari, sehingga kehidupan menjadi lebih terarah dan penuh kesadaran akan kehadiran Allah. Di samping itu, sholat juga memiliki nilai spiritual dan moral. Dengan melaksanakan sholat secara sungguh-sungguh, seseorang dapat memperkuat iman, menenangkan hati, serta menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak baik. Dalam ajaran Islam, dijelaskan bahwa sholat juga dapat mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Dengan demikian, sholat tidak hanya sekedar kewajiban ibadah, tetapi juga menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah, membentuk kedisiplinan, serta membangun kehidupan yang lebih baik dan teratur bagi seorang muslim. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang zakat. Zakat adalah
kewajiban bagi umat Islam untuk mengeluarkan sebagian harta yang memiliki dan memberikannya kepada orang yang menerimanya. Zakat termasuk salah satu rukun Islam yang bertujuan untuk membersihkan harta serta membantu kesejahteraan masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang mampu. Dalam ajaran Islam, zakat memiliki dua jenis utama, yaitu zakat fitrah. Zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan atau menjelang Hari Raya Idul Fitri. Zakat ini biasanya berupa bahan makanan pokok seperti beras dan diganti sebagian uang yang senilai. Yang kedua, zakat mal, yaitu zakat yang dikeluarkan dari harta kekayaan seseorang seperti uang, beras, emas, hasil pertanian dan perdagangan dan sebagainya. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang rukun Islam yang keempat, yaitu ibadah puasa. Kita tahu bersama bahwa ibadah puasa dalam ajaran Islam yaitu dapat menahan diri dari makan, minum, serta dalam segala hal. Jadi, ibadah puasa dapat dilakukan saat pada bulan Ramadan, di mana dalam ajaran Islam dikatakan bulan suci. Jadi, ibadah puasa ini bertujuan untuk membentuk karakter seseorang, bukan saja menahan diri dari makan, minum, tetapi bagaimana bersikap baik atau bagaimana tidak menginginkan hal duniawi dan tetap berbuat baik terhadap orang lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang haji, yang dimana haji adalah ibadah yang mengunjungi kota Mekah untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu pada waktu yang telah ditentukan, yaitu pada bulan Salat. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima dan wajib dilaksanakan oleh umat Islam yang memiliki kemampuan. Haji dilakukan dengan beberapa rangkaian ibadah seperti ihram, tawaf, mengelilingi Ka'bah antara Bukit Safa dan Mina. Rangkaian ibadah ini memiliki makna spiritual yang mendalam, yaitu sebagai bentuk ketaatan, kerendahan hati, dan pengabdian kepada Allah. Ibadah haji wajib jika seseorang Ibadah haji wajib dilakukan sekali seumur hidup sebagai orang yang mampu. Jika seseorang belum memiliki kemampuan, maka ia tidak diwajibkan untuk melaksanakan. Selain sebagai kewajiban ibadah, haji juga memiliki beberapa makna penting, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Yang kedua, melatih kesabaran dan pengorbanan, karena perjalanan haji membutuhkan fisik dan mental. Yang ketiga, mewujudkan persatuan umat Islam, karena umat muslim berbagai negara berkumpul di satu tempat untuk beribadah kepada Allah. Dan demikian ibadah haji bukan hanya perjalanan fisik ke Mekah, tetapi juga perjalanan spiritual yang mengajar ketaatan, kerendahan hati, dan persaudaraan antara umat Islam di seluruh dunia.